Shalom sesamaku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan mendengarkan seri Alkitab Kronologi. Selamat mendengarkan. Lalu Ayub menjawab, Hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari Yang Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda? Atau melenguhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamahnya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Maha Kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku? Dan keselamatan jauh daripadaku. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Maha Kuasa? Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap, yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair, yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus, lalu lenyap. Kafilah dari Tema mengamat-amatinya, dan rombongan dari Sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat
ikutlah kamu. Pernahkah aku berkata, berilah aku sesuatu, atau berilah aku uang suap dari hartamu, atau luputkanlah aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Ajarilah aku, maka aku akan diam. Dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi, apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim, kamu membuang undi. Dan sahabatmu, kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang, berpalinglah kepadaku. Aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah. Janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah. Aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras, lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatlah bahwa hidupku hanya hembusan nafas. Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul lagi. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat
Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga? Sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku. Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberikan aku penghiburan, dan tempat pembaringanku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan hayal. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu. Aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku. Karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan? Dan kau datangi setiap pagi, dan kau uji setiap saat. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa kau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku. Tetapi aku tidak akan ada lagi. Maka berbicaralah Bildad orang Suah. Berapa lamakah lagi kau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita, anak-anak kemarin, tidak mengetahui apa-apa. Karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi.
bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat? Atau mensiang tumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah. Maka lenyaplah harapan orang fasik, yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. Akar-akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh, dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorak. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik akan tidak ada lagi. Tetapi Ayub menjawab, Sungguh, aku tahu bahwa demikianlah halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia berperkara dengan Allah, 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan Dia dan tetap selamat? Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari, sehingga tidak terbit, dan mengurung bintang-bintang dengan meterai, yang seorang diri membentangkan langit dan melangkah di atas gelombang-gelombang laut, yang menjadikan bintang biduk, bintang belantik, bintang kartika, dan gugusan-gugusan bintang ruang selatan, yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga, dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Apabila ia melewati aku tidak melihatnya.
Dan bila ia lalu, aku tidak mengetahui. Apabila ia merampas, siapa akan menghalanginya? Siapa akan menegurnya? Apa yang kau lakukan? Allah tidak menahani murkanya. Di bawah kuasanya, para pembantu Rahab membungkuk. Lebih-lebih aku, bagaimana aku dapat membantah dia? Memilih kata-kataku di hadapan dia. Walaupun aku benar, aku tidak mungkin membantah dia. Malah aku harus memohon belas kasihan kepada yang mendakwa aku. Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Dialah yang meremukkan aku dalam angin ribut, yang memperbanyak lukaku dengan tidak semena-mena, yang tidak membiarkan aku bernafas, tetapi mengenyangkan aku dengan kepahitan. Jika mengenai kekuatan tenaga, dialah yang mempunyai. Jika mengenai keadilan, siapa dapat menggugat dia? Sekalipun aku benar, mulutku sendiri akan menyatakan aku tidak benar. Sekalipun aku tidak bersalah, ia akan menyatakan aku bersalah. Aku tidak bersalah. Aku tidak pedulikan diriku. Aku tidak hiraukan hidupku. Semuanya itu sama saja. Itulah sebabnya aku berkata, yang tidak bersalah dan yang bersalah, kedua-duanya dibinasakannya. Bila cemetinya membunuh dengan tiba-tiba, ia mengolok-olok keputusasaan orang yang tidak bersalah. Bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik, dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, oleh siapa lagi? Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari. Lenyap tanpa melihat bahagia. Meluncur lewat laksana perahu dari pandan, seperti Raja Wali yang menyambar mangsanya. Bila aku berpikir, aku hendak melupakan keluh kesahku, mengubah air mukaku dan bergembira, maka takutlah aku kepada segala kesusahanku. Aku tahu bahwa engkau tidak akan menganggap aku tidak bersalah. Aku dinyatakan bersalah. Apa gunanya aku menyusahkan diri dengan sia-sia? Walaupun aku membasuh diriku dengan salju dan mencuci tanganku dengan sabun, namun engkau akan membenamkan aku dalam lumpur, sehingga pakaianku merasa jijik terhadap aku.
karena dia bukan manusia seperti aku. Sehingga aku dapat menjawabnya, mari bersama-sama menghadap pengadilan. Tidak ada wasit di antara kami yang dapat memegang kami berdua. Biarlah ia menyingkirkan pentungnya daripadaku. Jangan aku ditimpa kegentaran terhadap dia. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia. Karena aku tidak menyadari kesalahanku. Hari ini kita telah mendengarkan seri Alkitab Kronologi. Tuhan Yesus memberkati.